datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1681-1685. Gambarlah 1, saya Feng. Apakah Anda tertarik dengan beberapa merek mobil di negara ini? Tata Motors telah memasuki bidang mobil penumpang sejak tahun 1999 dan selalu menjadi kendaraan niaga. Namun, mereka tidak memiliki merek di bidang mobil penumpang, sehingga tidak masalah di India, dan perkembangannya kurang baik. Oleh karena itu, mereka selalu ingin mengakuisisi satu atau dua merek mobil penumpang yang bagus, sehingga popularitas Tata Motors semakin meluas. Sambil mendengarkan Feng Yu berkata, tiba-tiba muncul ketertarikan. Feng, merek mobil negara, perusahaan mana? Apakah sama, Futi atau Koles? Selain ketiga perusahaan otomotif besar tersebut, belum ada yang namanya perusahaan mobil di tanah air, atau perusahaan mobil yang bisa dilihat oleh Tata. Lebih baik membeli perusahaan kecil daripada berinvestasi kembali di pabrik. Merek yang mereka inginkan saat ini tentunya juga memiliki beberapa teknologi mobil penumpang. Kadang-kadang kami mendapat kabar, ada konsorsium beras, siap membeli kembali Coles dan Daimler berpisah. Mereka tidak hanya memiliki pendanaan yang baik, tetapi juga memiliki hubungan interpersonal yang baik. Kami ingin akuisisi akan menghabiskan lebih banyak uang dan tidak bermanfaat. Tetapi kegunaan yang sama dan Futi berbeda. Keduanya berencana menjual beberapa bisnis, termasuk merek, pabrik, toko, del, dan bahkan beberapa pusat R&D. Bagaimana Anda tertarik? Merek apa? Tidak ada yang bertanya pada yang lain. Pabrik, toko, dan pusat penelitian dan pengembangan tidak terlalu peduli. Dia peduli dengan mereknya. Pabrik dan toko dapat berinvestasi sendiri. Dari segi teknologi, Tata Motors mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun merek, terutama yang sudah menjalankan bisnis selama puluhan tahun, tidak bisa dilakukan dalam semalam. Dalam hati menarik satu pun, ini yang paling penting. Hummer, Land Rover, Saab, Volvo, Del, ada juga beberapa merek mobil penumpang lini ketiga, termasuk saham perusahaan kode di tangan Futi. Adapun macan tutul, Feng Yu ini tidak mengatakannya, karena inilah yang ingin dimenangkan Feng Yu. Dengan menurunnya Hummer di negara beras, rendahnya konsumsi energi Rusia Oriental, SUV berperforma tinggi pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dalam hal mobil, Feng Yu masih bersikeras pada merek Songjiang miliknya sendiri. Setelah bertahun-tahun berpromosi, berapa banyak yang bisa dianggap sebagai merek lini ketiga di Eropa dan Amerika? Terlebih lagi, dengan besarnya ekspor para elf juga dapat mendongkrak popularitas brand Songjiang. Namun pada aspek mobil sport dan lainnya, Bincheng Machinery Manufacturing Group masih sangat lemah, bahkan di China mobil sport merek Songjiang juga dijual secara umum. Hanya bisa dikatakan tidak merugi, namun tidak menghasilkan uang. Di dalam mobil sport, macan tutul memiliki landasan tertentu. Menggabungkan teknologi mobil Songjiang, peluncuran mobil sport generasi baru seharusnya menjadi sangat populer. Feng Yu berencana menjadikan macan tutul menjadi merek yang fokus pada kecepatan. Baik itu mobil sport maupun mobil crossover harus memperhatikan kecepatan, fokus pada koefisien gerak dan lain sebagainya. Dengan cara ini, penjualan merek lain dapat dipromosikan melalui saluran penjualan perusahaan, dan penjualan grup manufaktur mesin Bincheng naik ke tingkat berikutnya. Kalau Wowowo juga bagus, selalu jadi yang terdepan di bidang keamanan, tapi Wowowo bukan mobil penumpang, yang ada adalah kendaraan niaga. Meskipun grup manufaktur mesin Kota S juga telah mengembangkan kendaraan komersial, secara bertahap mereka meninggalkan bisnisnya sendiri. Sebaiknya fokus pada mobil penumpang seperti BMW, dan pengembangan kendaraan komersial lebih mudah dijual. Jika dia bisa membagi Wuruo, maka Feng Yu lebih tertarik. Tapi saya dengar Yang Cheng Motor sudah mengincar Wuruo, dan Feng Yu tidak berniat untuk terus bersaing. Menarik daftarnya hampir tidak ragu untuk memilih Land Rover, karena perusahaannya berada di Inggris. India adalah negara yang sama dengan persemakmuran, banyak hal akan sangat nyaman, dan juga lebih terkenal di India. Apalagi Land Rover juga merupakan merek kendaraan off-road paling terkenal di Eropa yang sangat membantu Tata Motors memasuki pasar mobil penumpang Eropa.
Tentunya mereka juga membutuhkan merek mobil Volvo dan Saab, hal ini perlu diperhatikan. Namun, saya hanya tertawa ketika mengubah daftarnya. Ini adalah kerja sama dengan Feng. Saya tidak bisa memanfaatkannya. Feng belum mengatakan apa yang dia suka. Feng, saya pribadi suka Land Rover dan menginginkan merek mobil. Benar, apakah penggunaan Daewoo di Korea Selatan sama dengan niat untuk menjualnya? Daewoo Korea Selatan, juga perusahaan otomotif terbesar kedua di Korea Selatan, juga merupakan jalur usaha patungan, dan kemudian berkembang pesat setelah usaha patungan tersebut. Siapa pihak patungan? Sama. Contoh ini juga terinspirasi oleh perusahaan mobil Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa usaha patungan tersebut bukannya tanpa jalan keluar, mereka bisa meningkatkan teknologinya sendiri, dan perlahan-lahan mereka akan menjadi terkenal di dunia. Namun, pada akhir abad terakhir, Daewoo bangkrut, Daewoo Otomobil diakuisisi dengan penggunaan yang sama, dan menjadi Daewoo yang sama. Kemudian, 3 tahun lalu, kendaraan niaga Daewoo dijual ke Tata Motors dan menjadi Tata Daewoo. Dengan cara ini, Tata Motors memproduksi kendaraan komersial yang sangat baik di Korea Selatan dan mengekspornya ke China dan Rusia. Jika Anda bisa membeli GM Daewoo secara keseluruhan, itu akan menjadi hal yang bagus dan akan sangat berarti bagi strategi mereka di Asia Tenggara. Penggunaan Daewoo yang sama, Feng Yu juga ingin membelinya, tapi sayangnya menggunakan sisi yang sama mengatakan, sihir digunakan bersama dengan Daewoo yang sama, mereka hanya akan menjual satu. Dalam hal ini, Feng Yu masih memilih untuk memulihkan terlebih dahulu merek milik negara. Dan GM Daewoo juga memproduksi merek dengan kegunaan yang sama. Pabriknya benar-benar bagus, tetapi teknologi merek atau semacamnya telah ditinggalkan. Gambarlah satu, ini tidak akan mereka jual. Penggunaan yang sama dan bisnis Fute bermasalah, mereka menemukan grup penahan badai saya, ingin menjual kepada saya. Dan tanah air saya juga memiliki milik negara, ingin membeli beberapa, kami adalah mitra, ini bagus untuk semua orang, saya pasti tidak akan lebih murah, jadi kali ini saya juga memberi tahu Anda. Fute punya merek yang tidak ingin saya jual. Saya juga membiarkan orang berbicara dengan mereka. Itu macan tutul. Saya pasti akan mendapatkan ini. Karena Anda menyukai Luhu, maka saya sarankan Anda mengambil Hummer juga. Di bidang kendaraan off-road, Anda akan menjadi yang terkuat. Untuk mobilnya, Anda juga bisa melihat merek yang Anda gunakan, dan melihat apa yang sedang terjadi. Mari kita bicarakan kembali. Feng, kamu teman yang terlalu baik. Baiklah, aku sudah mempelajarinya di sini, aku akan segera meneleponmu. La dan Tata berkata dengan lantang. Baiklah, tarik tagihannya, ada satu hal lagi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada Anda. Saya berencana mendaftarkan perusahaan baru, dihitung sebagai jembatan, membeli atas nama perusahaan baru ini, lalu merestrukturisasi aset dan menjual kualitasnya. Aset untuk apa pendapat Anda tentang perusahaan kita masing-masing? Iya ini yang terbaik, masalah provinsi. Tapi bagaimana perusahaan baru ini terdaftar, bagaimana proporsi kontribusi modal dan rasio kepemilikan saham dibagikan? Rencana awal Tata Bapak, kepemilikan angin dan hujan serta joint venture ibu kota negara tertentu di negara kita, lalu restrukturisasi aset, kita bahas, dan terakhir alokasi aset, kita juga negosiasikan, kondisi spesifiknya, mari kita bicarakan hal itu. Di mana kamu? New York. Nah, setelah 2 hari aku mengajak orang ke New York, ayo kita bertemu. Kali ini, Feng Yulai datang ke negara tersebut dan membeberkan berita tersembunyi tentang perusahaan kredit keuangan real estate, yang menyebabkan guncangan di pasar saham AS. Namun dalam seminggu, perusahaan-perusahaan tersebut telah menarik atau menghentikan perdagangannya, dan pasar saham di negara tersebut telah stabil. Bahkan beberapa saham korporasi yang berhubungan dengan real estate tidak banyak turun, dan didorong oleh pasar yang lebih luas, telah terjadi rebound. Meski media mulai memberitakan krisis subprime mortgage, kejadian tersebut jelas tertahan oleh perhatian pada hal lain, yakni pemilihan umum negara. Atau saat ini banyak negara besar yang melakukan serah terima, dan rumor juga menjadi hal yang rutin. Artinya, setiap orang akan mengubah masa jabatannya, dan kemudian tidak ada seorang pun yang akan bingung dengan terpilihnya partai lain. Setelah kami mengubah istilahnya, kami akan berteman lagi.
Tentu saja hal ini tidak mutlak. Feng Yu menganggap ini hanya gosip yang beredar di pasaran. Misalnya, di beberapa negara, istilah pertama berbeda, dan waktu perubahannya tentu saja berbeda. Hanya kebetulan saja mereka berkumpul. Huaxia adalah periode 5 tahun, dan negara beras dan Rusia semuanya 4 tahun. Tentu saja dua kekuatan dunia Amerika Serikat dan Rusia juga cukup menarik perhatian dunia. Meskipun pasar saham di negara tersebut telah stabil, momentum kuat tersebut telah tertahan. Meskipun pasar saham masih meningkat, namun perolehannya masih jauh dari kuat. Memang banyak pihak yang mengkhawatirkan pasar saham tanah air. Sekarang ada orang yang mengatakan bahwa setiap pemimpin negara besar berganti, itu adalah reinkarnasi. Karena adanya penyesuaian kebijakan, atau sebab lainnya, selalu ada beberapa industri yang terdampak, sehingga tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada pasar keuangan. Segala macam rumor beterbangan di langit, dan sebenarnya tidak ada apapun di Feng Yu. Bahkan jika dia ingin menyampaikan pesan, dia akan menyampaikan berita nyata dan memberitahu dia apa yang sedang terjadi. Dampak dari berbagai alasan, ditambah Feng Yu dan Soros sudah mulai memasuki masa depan minyak mentah, dan beberapa orang telah melihat bahwa emas tampaknya memiliki momentum untuk bangkit kembali. Begitu banyak investor, dananya diinvestasikan di pasar berjangka, terutama untuk membeli minyak mentah dan emas. Ketika The Fed memangkas suku bunga dan pasar terus menjual dolar, dolar mulai terdepresiasi secara perlahan, dan banyak orang sudah menukar dolar dengan produk lain. Dan karena itu, hal itu mendorong pasar saham. Sekarang dolar telah terdepresiasi lebih dari 3%, rasio ini tampaknya tidak terlalu tinggi, tetapi jika kita memikirkan kepemilikan dolar, kita tahu bahwa rasio ini sudah sangat menakutkan, dan aset banyak negara telah menguapkan angka yang sangat besar. Dolar masih melemah secara perlahan, dan belum berhenti melemah. Tampaknya tidak ada rencana untuk The Fed. Hal ini telah mendorong pasar keuangan menjadi lebih sejahtera, dan banyak orang yang belum pernah membeli produk keuangan kini mulai membeli. Dalam keadaan ini, Feng Yu, Soros, Furongqi, dan Profesor Liang juga terus-menerus berusaha mengambil minyak mentah. Harga minyak mentah sebenarnya sudah mulai naik. Saat ini harga minyak mentah sudah mencapai $60 AS barel, naik 10% dibandingkan harga yang dibeli Feng Yu di awal. Tampaknya 10% itu tidak tinggi, tetapi mereka juga menggunakan leverage 2 kali lipat, leverage tertinggi 5 kali lipat, dan dana mereka yang besar telah membuat mereka mendapat banyak keuntungan. Namun, angka ini tidak memuaskan Feng Yu. Hingga saat ini, hanya Iran yang secara sepihak mengumumkan bahwa produksi minyak mentah akan dikurangi, dan negara-negara anggota OPEC lainnya diminta untuk memberikan tanggapan, namun sayangnya tidak ada tanggapan sama sekali. Saat ini, negara tersebut masih bermain tai chi dengan Arab Saudi. Mereka tidak mengatakan ingin mengurangi impor dari Arab Saudi, dan juga tidak terus mendukung Arab Saudi sebagai penguasa pasar minyak mentah. Terus terang, persoalan ini harus diserahkan ke kapak politik berikutnya. Arab Saudi juga menunggu sikap negaranya, terutama menunggu terpilihnya presiden baru negaranya, mereka bisa memulai perundingan secara formal. Adapun beberapa negara anggota lainnya sudah sangat senang melihat kenaikan harga minyak mentah. Artinya, mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang tahun ini tanpa meningkatkan produksi. Dengan penjualan minyak saja, banyak negara yang bisa menjadi negara maju, dan semuanya kaya. Namun, masih ada negara yang lebih kesulitan, seperti Irak dan Kuwait. Banyak negara, seperti Iran, mempunyai banyak utang luar negeri. Kapasitas produksi mereka begitu tinggi, dan semakin besar hutang luar negerinya, semakin besar pula bunganya. Jangan berpikir bunga utang antar negara akan rendah. Kalau begitu, pasti ada kepentingan lain yang ikut terlibat. Jadi Iran pergi ke negara lain untuk membicarakannya saat ini. Semua orang berhutang banyak uang. Sekarang harga minyak mentah naik, sepertinya kita bisa melunasi utangnya 2 atau 3 tahun sebelumnya. Tapi kenapa kita tidak bisa langsung menggunakannya dalam 2 atau 3 tahun? Melunasi. Selama harga minyak mentah terus naik dan harganya naik 2 kali lipat, tujuan kita bisa tercapai. Hal ini sangat bermanfaat bagi negara-negara anggota OPEC. Kami tidak hanya menghasilkan uang di Iran, tetapi bukankah Anda juga menghasilkan uang di negara lain?
Apa pendapat Anda tentang negara-negara anggota yang tidak kekurangan uang? Anda dapat memilih untuk mengurangi produksi. Jadi bukanlah hal yang baik jika minyak bawah tanah dan sumber energi lainnya dapat ditambang dalam jangka waktu yang lebih lama dan dapat membuat negara Anda lebih kaya dalam jangka waktu yang lebih lama. Saat ini, Iran mulai melakukan lobi antar negara anggota, terutama jika ingin meyakinkan Arab Saudi. Selama bos setuju, segalanya akan lebih mudah. Namun saat ini Arab Saudi masih menunggu kabar dari negaranya. Dia tidak bisa menjawab Iran sekarang. Apalagi Arab Saudi tidak hanya punya minyak. Mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam banyak perdagangan dan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara anggota lainnya. Namun, Arab Saudi tidak terburu-buru, namun negara-negara anggota lainnya telah tergerak oleh Iran. Semua orang bergabung dan memanfaatkan tren saat ini, yang pasti akan mendorong harga minyak mentah lebih tinggi, yang merupakan kepentingan semua negara anggotanya. Arab Saudi masih tidak setuju dan mengumumkan pengurangan produksi. Ini tidak cukup. Tidak ada alasan untuk menghentikan produksi begitu saja. Uangnya banyak, semua terencana, yang penting sikap negaranya tidak tetap. Namun Arab Saudi tidak pandai memblokir negara lain. Tidak bisakah negara lain mendengarkan Arab Saudi? Jadi para anggota ini mendiskusikannya, kita tidak bisa mengumumkan pengurangan produksi atas nama OP, tapi negaranya sendiri yang mengumumkan pengurangan produksi, ini tidak masalah. Begitu negara-negara besar itu mencari masalah, siapapun yang mengumumkan pengurangan produksi, siapapun yang naik. Jadi negara anggota kedua mengumumkan pengurangan produksi. Setelah berita itu keluar, hal itu menimbulkan kekhawatiran luas. Maksudnya apakah OP sudah mengambil keputusan untuk memangkas produksi atau ada kontradiksi di dalamnya? Namun, ada negara kedua yang mengumumkan pengurangan produksi, dan sulit untuk menjamin tidak ada negara ketiga atau negara keempat yang akan mengumumkannya. Dengan cara ini, produksi minyak mentah kemungkinan besar akan menurun. Artinya, harga minyak mentah akan naik. Di hari yang sama, harga minyak mentah kembali naik sebesar $5 per barel. Feng Yu melihat berita itu dan mulutnya perlahan terangkat ke atas. Bos, sekarang seluruh pasar keuangan tampaknya sangat bagus. Meskipun pasar saham sempat turun sedikit di masa lalu, namun sudah mulai bangkit kembali dalam beberapa hari terakhir. Kameda Masahiro melaporkan. Setelah La dan Tata datang ke New York, dia pergi selama beberapa hari, meninggalkan pimpinan Tata Motors dan Ralph untuk berbicara dengannya dan Food. Merek yang disukai semua orang tidak ada konflik, jadi bicara kerjasama sudah bisa dilakukan. Terlebih lagi, setiap orang memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat mobilnya laris manis di Eropa dan Amerika. Untuk ini, Anda bisa menanggung sedikit kerugian. Ralph pergi ke bagian pembelian mobil, dan Kamata Masao datang ke negara itu untuk mengelola pekerjaan sehari-hari kelompok penahan angin dan hujan, dan bekerja sama dengan Feng Yu untuk melakukan pekerjaan lain. Tidak hanya dolar AS, ada mata uang lain yang juga terdepresiasi. Hal ini mendorong lebih banyak orang memilih untuk menukar mata uang dengan barang, demi menjaga nilai, atau untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya dolar Hong Kong yang ditautkan ke dolar AS, dalam dolar AS. Ketika jatuh, mau tidak mau ia juga jatuh. Masuknya uang tunai ke pasar keuangan secara alami akan membuat pasar keuangan lebih sejahtera. Masaru Kagawa berkata, ada bos yang memasuki pasar minyak mentah dan membiarkan lebih banyak investor memilih untuk memasuki pasar minyak mentah. Mereka semua mempercayai bosnya. Meskipun saya tahu bahwa Kasuga Kasumi menyanjung, Feng Yu masih memiliki rasa bangga di hatinya. Tidak banyak orang yang memilih berinvestasi pada produk lain seperti gas alam, batu bara, emas, dan kekuatan utamanya masih di pasar saham. Indeks industri Dow Jones telah melonjak hingga lebih dari 13.000 pada periode sebelumnya. Setelah perusahaan keuangan real estate bangkrut, mereka jatuh banyak, tetapi saat ini jumlahnya kembali menjadi lebih dari 10.000. Tampaknya kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut tidak banyak berpengaruh pada pasar saham AS, namun Feng Yu sangat jelas bahwa ini adalah kegilaan terakhir. Bahkan jika Feng Yu tidak menekan, pasar saham asing juga akan melompat ke dalam air, belum lagi Feng Yu siap membawa tim untuk bergerak, tentu saja akan membuat rakyat Amerika Serikat semakin dirugikan. Namun,
Feng Yu memanggil Kameda Masao untuk datang hari ini, bukan untuk membahas masalah ini, tetapi untuk membahas pencatatan anak perusahaan. Kirilenko telah mengambil keputusan seperti itu sebelumnya, mengambil dana anak perusahaan yang didanai dengan baik dan kemudian mencatatkan sahamnya untuk mengumpulkan lebih banyak dana. Kirilenko memilih untuk go public saat ini, dan hal itu juga dipertimbangkan secara komprehensif. Ini adalah periode paling makmur di pasar saham dunia, pasar bullish yang besar. Ketika perusahaan go public saat ini, sahamnya pasti akan dijual dengan harga tinggi. Lalu naik sebentar setelah go public, lalu anjlok. Naik turunnya saham tidak banyak berpengaruh terhadap perkembangan normal perusahaan. Hal tersebut memang berdampak pada nilai pasar perusahaan dan berdampak signifikan terhadap reputasi perusahaan. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan operasi normal perusahaan. Uang untuk saham sudah tiba, dan perusahaan punya dana untuk dikembangkan. Lagi pula, perusahaan yang ia rencanakan untuk go public tidak menghasilkan banyak uang saat ini. Setelah pasar saham ambruk, manfaatkan saja kesempatan ini untuk mencapai posisi terbawah, lalu beli kembali saham tersebut dengan harga lebih rendah. Maka sama saja dengan meminjam uang untuk berinvestasi, dan belum membayar bunga. Perusahaan yang Kirilenko ingin go public adalah Twitter. Dia adalah produk yang ingin dia investasikan ketika melihat kebakaran di wilayah Huaxia. Ikuti tren, tidak ada yang lebih baik dari Kirilenko. Selama kurun waktu tersebut, perkembangan perusahaan Facebook juga membutuhkan investasi modal yang besar. Di bawah Facebook juga terdapat situs video YouTube, yang keduanya merupakan bisnis penghasil uang. Dulu, Feng Yu pasti terus menyuntikkan modal, namun kali ini Feng Yu juga memilih membiarkan perusahaannya go public saat ini. Ini akan mengumpulkan lebih banyak uang dan membuat Feng Yu lebih nyaman ketika pasar saham di negara tersebut sedang bergejolak. Apalagi, dengan cara ini, tidak menutup kemungkinan akan terjerumusnya beberapa lembaga investasi di dalam negeri. Namun, lembaga investasi yang membeli sahamnya juga harus memeriksanya. Kurui, lembaga keuangan seperti bank, berapa banyak yang tertarik dengan saham Facebook kita? Berapa banyak yang tertarik dengan saham Twitter? Semua lembaga investasi keuangan manapun sangat tertarik dengan saham Facebook dan Twitter. Sekarang ini adalah alat sosial selain Mesen, dan ini adalah situs jejaring sosial yang lebih menarik dan lebih populer daripada Mesen. Mesen tentu saja merupakan perangkat lunak komunikasi nomor 1 di Amerika Utara. Fungsi sosialnya dikatakan juga ada, namun lemah. Pemosisian Microsoft untuk Mesen awalnya untuk penggunaan bisnis. Namun Twitter dan Facebook lebih fokus pada kehidupan, apalagi kedua produk tersebut memiliki keunggulan yang besar, memungkinkan banyak orang berkomunikasi dengan orang yang sebelumnya tidak dapat mereka jangkau, seperti bintang besar. Lebih dari satu bintang besar telah mengumumkan pembukaan Twitter dan Facebook yang dapat berinteraksi dengan penggemar dan mempromosikan karya mereka. Awalnya, setelah mengeluarkan sejumlah uang, saya mengundang beberapa bintang untuk membuka akun, tetapi kemudian hal itu tidak diperlukan lagi. Semua bintang melihat manfaat membuka akun. Terkadang negara adalah propaganda yang bagus, dan Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Hal ini juga memungkinkan lebih banyak orang untuk mendaftarkan akun mereka, basis pengguna meroket, dan kunjungan harian meroket. Data tersebut, di mata pengusaha, setara dengan uang. Dengan basis pengguna yang besar, apakah Anda masih bisa mendapat untung? Ketika perusahaan seperti itu go public, mau tidak mau harga sahamnya akan melonjak. Sekarang adalah pasar bullish. Saat ini harga saham pasti akan tumbuh pesat. Meski tak banyak yang mengira saham kedua perusahaan ini bisa naik secepat Amazon atau Yi, namun ini adalah perusahaan Feng Yu dan Kirilenko. Saham perusahaannya tercatat, yang mana yang belum naik. Banyak orang yang khawatir tidak ada peluang untuk berinvestasi di perusahaan Feng Yu, namun mereka tidak pernah khawatir investasi di perusahaan Feng Yu akan hilang. Maka Anda harus memperhatikan lembaga keuangan terkemuka untuk membeli saham kedua anak perusahaan ini, pilih yang sedikit lebih lemah dalam ukuran dan kekuatan. Lalu daftarkan saya daftarnya, mari kita pilih keuangan ini. Lembaga tersebut bertindak sebagai pemegang saham anak perusahaan tersebut. Kameda Masahiro memandang Feng Yu dengan sangat aneh. Perusahaan ini terdaftar.
Merupakan hal yang baik untuk memiliki lembaga investasi keuangan besar untuk membeli saham. Mengapa bos harus memilih yang kecil? Khawatir dengan penurunan ekuitas. Ini tidak benar. Bahkan setelah pencatatan, pemegang saham utama perusahaan masih pada grup induk angin dan hujan serta grup induk beruang kutub. Dia tahu bahwa lembaga investasi keuangan kecil yang ingin dipilih Feng Yu adalah lembaga yang kurang beruntung. Maksudnya, di saat krisis finansial, mereka yang gagal bertahan. Setelah mereka bangkrut, Feng Yu dan Kirilenko akan lebih nyaman dan sederhana saat membeli kembali saham. Lembaga investasi keuangan besar itu, mereka kaya akan modal, kali ini mungkin tidak akan dirugikan, dan saham ingin dibeli kembali, itu tidaklah mudah. Akibatnya, dana dari lembaga-lembaga investasi keuangan kecil tersebut pasti akan mencapai titik terendah lebih cepat, dan mungkin krisis keuangan akan terjadi lebih awal. Bagaimana menurutmu? Daftar Facebook dan Twitter ini tidak bekerja dengan kami. Berapa harga saham mereka yang akan terjual, berapa total yang terjual? CEO Oswego dari Goldman Sachs terkejut dengan fakta bahwa perusahaan yang berada di bawah kepemimpinan Winturbin Holding Group dan Polar Bear Holding Group selalu menjadi sponsor. Semua orang bekerja sama dengan sangat baik. Setiap saat, perusahaan Feng Yu dan Kirilenko berhasil dicatatkan. Dana yang terkumpul tidak pernah sedikit. Kedua orang super kaya itu juga sangat puas. Apa yang terjadi kali ini? Kedua perusahaan masing-masing berencana mengumpulkan sekitar 2 miliar dolar, dan jumlah pastinya belum pasti, dan mereka belum meminta kami untuk melakukan penyelidikan. Siapa penjamin emisi mereka? Oswego tidak senang, kali ini mereka tidak menjadi sponsor, namun membeli sebagian saham kedua perusahaan tersebut lumayanlah. Telah dipahami dengan baik bahwa sponsor tidak diperbolehkan memiliki saham sponsor. Namun, Goldman Sachs juga telah membeli saham anak perusahaan Feng Yu dan Kirilenko yang terdaftar melalui perusahaan lain. Mengoperasikannya bukanlah hal yang ilegal. Pemegang saham Goldman Sachs ini tidak memegang saham di perusahaan tersebut, tapi kerabatnya boleh, ini tidak ilegal, dan keuntungan yang didapat bukan keluarganya. Masih ada perusahaan-perusahaan seperti Balake Bank, Citibank, Morgan Stanley, yang menjadi penjamin emisi utama mereka, dan JP Morgan Chase adalah sponsornya. Perusahaan-perusahaan keuangan besar ini telah menjadi penjamin emisi, tetapi mereka bukannya tanpa mereka. Apa ini? Komisi penjamin emisi masih terbilang rendah, apalagi penjaminan saham perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi tersebut umumnya relatif sederhana. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar ini telah bergabung untuk bertindak sebagai penjamin emisi, dan pada saat yang sama dapat meningkatkan kepercayaan investor, mereka tidak dapat menjaminkan saham-saham rongsokan tersebut. Tahukah kamu apa itu karena kerja sama kita? Sepertinya karena terakhir kali kami menjadi sponsor perusahaan lagu kuno, perusahaan istri Anda membeli banyak saham perusahaan lagu kuno, sehingga juga menimbulkan beberapa masalah yang menunda pencatatan perusahaan lagu kuno selama 2 tahun. Minggu. Tapi saat itu saya membiarkan saham perusahaan lagu lama terjual dengan harga tertinggi. Osborne marah, dan itu mantan istriku, kami tidak ada hubungannya dengan hukum. Meski diucapkan secara lisan, namun bagaimana keadaan sebenarnya, semua orang tahu. Namun meskipun ada masalah tersebut, bukankah sebaiknya Anda meminta Goldman Sachs? Oh, pasti sengaja untuk underwriter lain, mereka hanya ingin menyingkirkan Goldman Sachs. Osborne tidak mengetahui bahwa Feng Yu dan Kirilenko yang menuntut agar perusahaan yang meminta kali ini adalah perusahaan keuangan yang lebih kecil, yang dikatakan khawatir pihak lain akan menumbangkan ekuitas mereka di kedua perusahaan tersebut. Alasan ini hampir tidak masuk akal, tetapi dengan cara ini, harga saham ini mungkin tidak akan setinggi itu. Faktanya, penjamin emisi lain juga pusing. Jika Anda tidak melihat kerja sama semua orang lebih dari satu kali, dan komisinya juga bagus, mereka tidak akan menerima penjaminan persyaratan ini. Kedua perusahaan menerbitkan 100 juta saham, yang merupakan 25% dari total modal saham, namun pada saat penyelidikan, harga penerbitan kedua perusahaan tersebut tidak sama. Hasil penyelidikan Facebook mencapai maksimum 23 dolar, jauh lebih rendah dari perkiraan mereka sebesar 26 dolar. Permintaan Twitter hanya sebesar 13 dolar, jauh lebih rendah dari perkiraan mereka sebesar 17 dolar.
Bisakah perusahaan investasi kecil itu mampu membayar harga tinggi? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh dua orang terkaya di dunia. Dengan diterbitkannya 100 juta saham, dana yang bisa dihimpun jauh di bawah ekspektasi mereka. Apakah ini cukup bagi perusahaan untuk berkembang? Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan teknologi jaringan yang paling banyak menghabiskan uang di awal? Tentunya jika menghasilkan uang, maka kecepatan menghasilkan uang juga cepat. Perusahaan keuangan yang ditanyai sangat gembira. Mereka bahkan tidak memikirkannya, bahkan mereka bisa ditanya. Namun yang tidak terpikirkan oleh mereka adalah bahwa para penjamin emisi ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa mereka memiliki banyak langganan. Maksudnya sirkulasinya banyak sekali, tapi tidak cukup untuk berlangganan sebanyak itu. Apakah penjamin emisi mempunyai hak untuk mendistribusikan? Atau apakah ada opsi untuk mengalokasikan secara berlebihan? Faktanya, tidak ada hal seperti itu. Hak untuk melakukan penjualan pada akhirnya akan diputuskan oleh dua perusahaan. Kali ini Goldman Sachs tidak menjadi penjamin emisi atau sponsor, bukan karena kecelakaan kecil yang terakhir kali dikeluarkan oleh saham perusahaan tersebut, tetapi juga karena menuntut hak untuk menjual. Hak untuk menempatkan penempatan, yaitu apabila terjadi kelebihan permintaan, penjamin emisi dapat memutuskan kepada siapa akan menjual. Misalnya, jika diterbitkan 100 juta saham, namun jumlah pemesanan mencapai 200 juta saham, lalu bagaimana jika 100 juta saham saja tidak cukup? Hal ini akan menentukan kepada siapa saham tersebut dijual dan siapa yang akan menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Feng Yu berdiskusi dengan Kirilenko dan memilih perusahaan keuangan kecil atau bank yang akan mati. Keuntungannya juga sangat jelas bagi Kirilenko, dan tentu saja kerugiannya juga jelas. Kirilenko adalah pilihan yang sama dengan Feng Yu. Hanya perusahaan kecil ini saja yang rugi besar. Entah apa yang dilihat perusahaan-perusahaan ini ketika mereka melihat saham-saham yang banyak mereka beli, dan akhirnya jatuh di bawah harga penerbitannya. Bahkan Kirilenko menyarankan jika terjadi kelebihan permintaan, maka Anda dapat menerbitkan lebih banyak kepada perusahaan keuangan kecil atau bank tersebut agar mereka membayar lebih. Dan pastikan untuk merilis kabar baik setelah masa sunyi, biarkan mereka bahagia dulu. Saat harga saham benar-benar turun, ada kalanya mereka menangis. Harga penerbitan akhir Facebook ditetapkan pada $24 saham, dan harga penerbitan Twitter adalah $14 saham, yang merupakan hasil diskusi penjamin emisi dengan Windsor Holdings dan Polar Bear Holdings. Awalnya mereka ingin menjadi lebih tinggi, tetapi Feng Yu tidak setuju. Faktanya, Feng Yu percaya bahwa itu juga bisa dijual, tetapi jumlah kelebihan permintaan mungkin tidak terlalu banyak, dan tidak akan bisa masuk ke perusahaan keuangan dan bank kecil ini. Hanya dengan membiarkan perusahaan-perusahaan keuangan kecil dan bank-bank ini bangkrut maka krisis keuangan di negara tersebut akan menjadi lebih serius, dan hal ini akan membawa dampak yang lebih buruk terhadap perekonomian negara tersebut, dan semakin mempersempit kesenjangan antara Tiongkok, Rusia dan perekonomian negara tersebut. Negara. Pada hari pencatatan, suasana sangat meriah. Little Zhah dan Evan dari Twitter membunyikan waktu bersama-sama. Keduanya berwajah merah. Hasilnya bukan ekspektasi Feng Yu, dan jumlah langganan melebihi sirkulasi lebih dari 2 kali lipat, dan kedua perusahaan juga memilih pemegang saham baru mereka atas permintaan Feng Yu dan Kirilenko. Lembaga investasi yang membeli saham sangat gembira, dan yang belum membeli atau menjual menjadi bingung. Mereka telah berlangganan begitu banyak, dan mereka bahkan belum mencetak satu pun. Mengapa lembaga investasi keuangan kecil dan bank mendapatkan begitu banyak saham? Grup induk Feng Feng dan grup induk beruang kutub akan menyesalinya, Feng Yu dan Kirilenko juga akan menyesalinya, pasti. Semuanya sesuai dengan prediksi Feng Yu. Feng Yu membuat orang terus menjual dolar AS, menimbulkan ilusi bahwa dolar AS terus terdepresiasi, dan kemudian mulai meminjam sebagian saham dari beberapa perusahaan sekuritas keuangan. Itu semua persiapannya. Pinjam saham dengan margin, lalu ketika mau bayar kembali, harga saham naik dan rugi. Jika harga saham turun, Anda bisa menghasilkan uang. Feng Yu tentu tahu bahwa saham akan terus naik saat ini, namun ini hanya godaan bagi beberapa perusahaan sekuritas keuangan untuk melihat seberapa besar keberanian dan kemauan memberikan leverage yang tinggi.
Biarkan perusahaan-perusahaan ini menghasilkan uang terlebih dahulu, dan kemudian ketika pasar saham tiba-tiba ambruk, mereka akan memberikan pukulan berat, sehingga mereka tidak dapat berbalik. Kali ini, baik untuk membeli minyak mentah atau bersiap untuk menggemparkan pasar saham AS, akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih, atau bahkan 2 tahun. Tidak mungkin memberikan dampak besar dalam waktu singkat. Pasar saham AS adalah salah satu pasar keuangan paling makmur di dunia, dan skalanya jauh dari sebanding dengan pasar keuangan negara-negara kecil di Asia Tenggara. Dan kini Soros sudah tidak aktif lagi bekerja sama. Terakhir kali Soros berinisiatif menelepon He Zhaoji, mengatakan bahwa mereka telah kehilangan $1 miliar dalam penjualan dolar sesuai perjanjian. Selebihnya, mereka harus berinvestasi pada hal lain. Soros sudah mengujinya. Feng Yu bertekad untuk menjadi sangat besar kali ini. Maka dia tidak membutuhkannya untuk terus menjual dolar AS. Feng Yu tidak akan berhenti di sini. Dia bisa saja mempunyai lebih banyak uang untuk diinvestasikan di pasar lain dan kemudian menghasilkan lebih banyak laba. Saat ini, pasar berjangka dan pasar saham semuanya baik-baik saja, dan Quantum Fund Soros tidak memiliki investasi. Masih menggunakan mode spekulatif 3 dimensi yang paling ia kuasai, tentu saja di mulutnya disebut investasi 3 dimensi. Uang yang diinvestasikan orang lain di pasar modal adalah untuk membeli saham biasanya, atau ada sebagian orang yang menggunakan leverage untuk membeli saham, yang disebut pembiayaan di perusahaan sekuritas. Soros membeli indeks saham dan juga menggunakan leverage. Ia tidak perlu terpaku pada suatu saham tertentu, atau jenis saham tertentu, tetapi melihat tren pasar secara keseluruhan. Ada beberapa masalah dalam perekonomian negara. Soros ini tentu saja sudah jelas, namun menurut analisa perusahaannya, hal tersebut baru akan terjadi setelah adanya perubahan. Keluarga Xiaobu 10 sangat kuat, dan dukungan di belakangnya tidaklah rendah. Biarkan dia mundur dengan sopan. Dengan kata lain, setidaknya perekonomian tahun ini akan sangat baik, dan dia telah mendengar bahwa The Fed berencana untuk terus menurunkan suku bunga, maka dolar akan terus terdepresiasi, produk keuangan akan terus populer, dia pasti akan membuat sebuah keuntungan. Konsultasi angin dan hujan di sana tidak berjalan sesuai harapannya. Ia terus menjual dolar AS dan ingin menurunkan nilai tukar dolar AS dan membiarkan dolar terus terdepresiasi. Tanpa kekuatan besar seperti dia, kecepatan depresiasi dolar harus dikurangi. Namun selama konsultasi angin dan hujan tidak berhenti, depresiasi dolar akan sulit dihentikan. Namun kali ini pasti akan berlangsung lebih dari 1 tahun. Pada akhirnya, depresiasi dolar AS harus melebihi 5%. Dia belum bisa memastikan besaran penyusutannya. Namun, kalau dipikir-pikir, jangan pernah melebihi 8%. Benar. Depresiasi yang terlalu besar tidak baik bagi negara. Soros terus menambah lebih banyak investasi di indeks saham berjangka, menyaksikan konsultasi angin dan hujan sibuk, dia merasa sangat nyaman. Feng Yu juga memberitahu orang-orang tentang situasi investasi Soros. Setelah melihat fokus investasi Soros, Feng Yu menunjukkan senyuman menghina. Soros paling baik dalam menghasilkan banyak keuntungan dengan menekan atau menaikkan nilai tukar mata uang. Sedangkan untuk produk keuangan lainnya juga bisa menghasilkan keuntungan bersama. Tapi kali ini berbeda, kali ini dolar terdepresiasi, Soros tidak bisa menyia-nyiakan upaya untuk menekan dolar, maka ia hanya bisa menghasilkan uang melalui produk keuangan lainnya. Soros pun memilih pasar saham yang memiliki hubungan sangat erat dengan mata uang. Inilah yang ingin dilihat Feng Yu. Sekarang tata letak Feng Yu adalah tentang bersiap menghadapi pukulan terhadap pasar saham AS. Kapan memulainya, tergantung bagaimana persiapannya. Namun bagaimanapun juga, Feng Yu telah menguasai inisiatif tersebut. Maka kali ini, kamu bisa belajar dari Soros sekali saja, agar Soros memiliki bayangan di hatinya, sehingga dia tidak berani berkonsultasi dengan angin dan hujan, dan tidak berani menghadapi Feng Yu. Jika tidak ada Feng Yu, Kirilenko sudah lama mencari masalah Soros. Kirilenko telah mengamati pasar di London, dan dengan bantuan konsultasi angin dan hujan di negara beras dan Xinjiang, Masaru Kasumi juga telah mengatur agar orang-orang bersiap menghadapi pasar Tokyo. Dapat dikatakan bahwa beberapa pasar keuangan paling maju di dunia sudah siap. Saat ini,
Pasar keuangan di daratan Tiongkok, kata fenomena Feng Yu. Pada awalnya, Feng Yu mengingatkan Zhang Ruiqiang bahwa begitu banyak uang yang masuk ke pasar, maka akan memberi petunjuk kepada investor bahwa harga saham akan naik. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Banyak pensiunan wanita tua dan pelajar sekolah tua yang mulai menimbun. Sekalipun perempuan tua itu memegang saham pensiun, banyak mahasiswa yang tidak membayar uang sekolah dan kemudian menggunakan uangnya untuk saham. Tidak mungkin, lihat orang lain menghasilkan terlalu banyak uang. Dengan menginvestasikan modal 10.000 yuan, Anda dapat dengan mudah memperoleh 3 atau 4.000 keping sebulan, dan itu sangat bagus. Saya belum pernah mendengarnya, negara mendukung tujuan ini. Saya dengar ada banyak uang untuk masuk ke pasar, dan itu untuk membagikan dividen kepada masyarakat. Jika pasar saham AS sekarang menjadi pasar bullish yang besar, maka pasar saham daratan bisa disebut sapi gila, dan momentum kenaikannya, ladu tidak bisa menahannya. Hari ini, Zhang Ruiqiang akhirnya mau tidak mau menelepon Feng Yu dan bertanya apa yang harus dilakukan. Mereka juga dapat melihat bahwa, dengan cara ini, pasar saham pasti akan runtuh. Feng Yu memberitahu Zhang Ruiqiang bahwa tidak ada cara lain untuk menyebarkan berita negatif, dan kemudian membiarkan ibu kota negara mundur secara perlahan. Kemakmuran pasar keuangan memang baik bagi perkembangan perekonomian negara, namun begitu terpuruk dampak negatifnya akan semakin besar. Rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Masih banyak masyarakat yang belum memasuki pasar. Ketika mereka yang ragu memasuki pasar, mereka akan sangat ingin menjadi umpan meriam. Tentunya saat ini kita juga harus melakukan investigasi yang ketat terhadap perusahaan sekuritas tersebut untuk membatasi penggunaan beberapa leverage, terutama yang memiliki leverage tinggi. Dan agar peninjauan emiten lebih ketat, jangan melihat saat yang tepat, hanya segerombolan lebah listing, ketika harga turun di bawah harga penerbitan, bukankah negara yang akan menghapusnya? Hal ini tidak dapat diragukan lagi, dan pengorbanan tertentu harus dilakukan agar pasar saham dapat berkembang secara sehat dan memasuki masa stabilitas yang normal. Jika tidak, jika seperti kehidupan sebelumnya, maka akan terjadi bencana pasar saham yang begitu serius, dan dampaknya akan lebih besar lagi. Merupakan kesalahan bagi orang yang tidak memahami apapun untuk memasuki pasar, atau mereka yang tidak mengetahui apapun tentangnya. Sapi gila ini harus dipegang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.